Fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama ada sistem respirasi, yaitu fisiologi ventilasi paru, yang masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru disebabkan oleh yang pertama yaitu tekanan pleura, yaitu tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normal sekitar min 5 cm H2O, yang merupakan nilai isap yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru agar tetap terbuka sampai nilai istirahatnya. Kemudian, selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif sekitar min 7,5 cm H2O. Yang kedua, tekanan alveolus, yaitu tekanan udara di bagian alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam paru atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveolus semuanya sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan acuan 0 dalam jalan nafas, yaitu tekanan 0 cm H2O. Agar tekanan masuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Kemudian yang ketiga yaitu ada transpulmonal, yaitu perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru. Dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernapasan, yang disebut dengan tekanan daya lenting paru. Fisiologi kendali persarafan pada pernapasan. Terdapat dua mekanisme neural terpisah bagi pengaturan pernapasan. Yang pertama, mekanisme yang berperan pada kendali pernapasan volunter. Pusat volunter terletak di korteks cerebri dan impuls dikirimkan ke neuron motorik otot pernapasan melalui jaras kortikospinal. Yang kedua, mekanisme yang mengendalikan pernapasan otomatis. Pusat pernapasan otomatis terletak di pons dan medula oblongata, dan keluaran eteren dari sistem ini terletak di rami alba medula spinalis di antara bagian lateral dan ventral jaras kortikospinal. Yang ketiga ada serat saraf yang meneruskan impuls inspirasi berkumpul pada neuron motorik. Perinuklus pada kornu ventral C3 sampai C5 serta neuron motorik interkostalis eksterna pada kornu ventral sepanjang segmen torokal medula. Serat saraf yang membawa impuls ekspirasi bersatu terutama pada neuron motorik interkostalis interna sepanjang segmen torokal medula. Neuron motorik untuk otot ekspirasi akan dihambat apabila neuron motorik untuk otot inspirasi diaktifkan, dan begitu pula sebaliknya. Meskipun refleks spinal ikut berperan pada persarafan timbal balik atau resiprolar innervation, aktivitas pada jaras descendenslah yang berperan utama. Impuls melalui jaras descendens akan merangsang otot agonis dan menghambat yang antagonis. Satu pengecualian kecil pada inhisibi timbal balik ini adalah terdapatnya sejumlah kecil aktivitas pada akson N prenicus untuk jangka waktu singkat setelah proses inspirasi. Fungsi keluaran pasca inspirasi ini nampaknya adalah untuk meredam daya rekoi elastik jaringan paru dan menghasilkan pernapasan yang halus atau smooth. Pengaturan aktivitas pernafasan, baik peningkatan PCO2 atau konsentrasi H+ darah, arteri maupun penurunan PO2 akan memperbesar derajat aktivitas neuron pernafasan di medula oblongata. Sedangkan perubahan ke arah yang berlawanan mengakibatkan efek
inhibisi ringan. Pengaruh perubahan kimia darah terhadap pernafasan berlangsung melalui kemoreseptor pernafasan di glomus caroticum dan aorticum, serta sekumpulan sel di medula oblongata maupun di lokasi lain yang peka terhadap perubahan kimiawi dalam darah. Reseptor tersebut mengakibatkan impuls yang merangsang pusat pernafasan, bersamaan dengan dasar pengendalian pernafasan kimiawi. Berbagai aferen lain menimbulkan pengaturan non-kimiawi yang memengaruhi pernafasan pada keadaan tertentu. Pengendalian kimiawi pernafasan. Mekanisme pengaturan kimiawi akan menyesuaikan ventilasi sedemikian rupa sehingga PCO2 alveoli pada keadaan normal dipertahankan tetap. Dampak kelebihan H+ di dalam darah akan dilawan, dan PO2 akan ditingkatkan apabila terjadi penurunan mencapai tingkat yang membahayakan. Volume pernafasan semenit berbanding lurus dengan laju metabolisme. Tetapi, penghubung antara metabolisme dan ventilasi adalah CO2, bukan O2. Reseptor di glomus caroticum dan aorticum terangsang oleh peningkatan PCO2 ataupun konsentrasi H+, darah arteri, atau oleh penurunan PO2. Setelah denervasi kemoreseptor caroticum, respon terhadap penurunan PO2 akan hilang. Efek utama hipoksia setelah denervasi glomus caroticum adalah penekanan langsung pada pusat pernafasan. Respon terhadap perubahan konsentrasi H+ darah arteri pada pH 7,3 sampai 7,5 juga dihilangkan. Meskipun perubahan yang lebih besar masih dapat menimbulkan efek, sebaliknya respon terhadap perubahan PCO2 darah arteri hanya sedikit dipengaruhi, dengan penurunan tidak lebih dari 30-35%. Kemoreseptor dalam batang otak. Kemoreseptor yang menjadi perantara terjadinya hiperventilasi pada peningkatan PCO2 darah arteri setelah glomus caroticum dan aorticum didenervasi terletak di medula oblongata dan disebut kemoreseptor medula oblongata. Reseptor ini terpisah dari neuron respirasi baik dorsal maupun ventral dan terletak pada permukaan ventral medula oblongata. Reseptor kimia tersebut memantau konsentrasi HT dalam LCS dan juga cairan interstisial otak. CO2 dengan mudah dapat menembus membran termasuk sawar darah otak, sedangkan H+ dan HCO3- lebih lambat menembusnya. CO2 yang memasuki otak dan LCS segera dihidrasi. H2CO3 berhidrolisasi sehingga konsentrasi H+ lokal meningkat. Konsentrasi H+ pada cairan interstisial otak dengan PCO2 darah arter. Respon pernafasan terhadap kekurangan oksigen, penurunan kandungan O2 udara inspirasi akan meningkatkan volume pernafasan semenit. Selama PO2 masih di atas 60 mmHg, perangsangan pada pernafasan hanya ringan saja, dan perangsangan ventilasi yang kuat hanya terjadi bila PO2 turun lebih rendah. Setiap penurunan PO2, arteri di bawah 100 mmHg menghasilkan peningkatan lepas muatan dari kemoreseptor caroticum dan 12 aorticum. Pada individu normal, peningkatan pelepasan impuls tersebut tidak menimbulkan kenaikan ventilasi sebelum PO2 turun lebih rendah dari 60 mmHg, karena Hb adalah asam yang lebih lama bila dibandingkan dengan HbO2, sehingga PO2 darah arteri berkurang dan hemoglobin kurang tersaturasi dengan O2. Terjadi sedikit penurunan konsentrasi H+ dalam darah arteri. Penurunan konsentrasi H+ cenderung menghambat pernafasan. Di samping itu, setiap peningkatan ventilasi yang terjadi akan menurunkan PCO2 alveoli, dan hal ini pun cenderung menghambat pernafasan. Dengan demikian, manifestasi efek perangsangan hipoksia pada pernafasan tidaklah nyata sebelum rangsang hipoksia cukup kuat untuk melawan efek inhibisi yang disebabkan penurunan konsentrasi H+ dan PCO2 darah arteri.
Kemudian pengaruh perangsangan H+ dan CO2 pada pernapasan tampaknya bersifat aditif dan saling berkaitan dengan kompleks, serta berbeda halnya dari CO2 dan O2. Sekitar 40% respon ventilasi terhadap CO2 dihilangkan apabila peningkatan H+ darah arteri yang dihasilkan oleh CO2 dicegah. 60% sisa respon kemungkinan terjadi oleh pengaruh CO2 pada konsentrasi H+ cairan spinal atau cairan intestinal otak. Pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan oksigen di dalam tubuh terdiri atas paru dan sistem kardiovaskuler. Pengangkut oksigen menuju jaringan tertentu berbentuk pada jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru, adanya pertukaran gas dalam paru yang adekuat, aliran darah menuju jaringan, dan kapasitas darah yang mengangkut oksigen. Aliran darah bergantung pada derajat konstriksi jalinan vaskular dan dalam jaringan serta curah jantung. Jumlah oksigen di dalam darah ditentukan oleh jumlah oksigen yang larut. Jumlah hemoglobin dalam darah dan afinitas hemoglobin terhadap oksigen.